Suara Budaya Sulawesi Selatan. Susilangkan mentia membela unda kakande inanglah tontong sule umpel lambi serangna susi duka kaleku membela jumai kalemu apalah tontong sule umpel lambi kalemu sitongan totemu morai nama doko dio sanemu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta situ yang antondok la tontong ki si kamali kale muri unapan benangku lasu lesola kama maliran deno pakaboro ranta tontong si pataru unola ite katuan jomai totu mampata ya kena peloi puang la kurenden tulimamu mentama misainan pasake rampanan kapamu sitongan na totimo morai nama doko dio sademu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana kale muri unapan benangku lasu desola kama malira apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta situ yang antondo tontong ki si kamali kale muri unapan penangku lasu desola kama malira. Dingin, tidak panas, atau terang mata nampak saja. Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke, Asia. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan. Terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di acara kita. Seperti biasa kami hadir di obrolan tematik RB mengenai pengendalian inflasi. Dan topik kita adalah peran BPS dalam pengendalian inflasi di penghujung 2024. Saya sudah bersama narasumber kami di siang hari ini yaitu Ibu Suri Handayani SSI MSI. Beliau ada PLH Kepala BPS Provinsi Sulsel, statistisi ahli media. Kita menyapa Ibu Suri. Assalamualaikum Ibu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Suri? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ibu, kalau kita bicara tentang yang namanya peran BPS tentunya ya dalam pengendalian inflasi di penghujung tahun 2024. Nah, ini kalau kondisi inflasi di Sulawesi Selatan tahun 2024 tentunya bagaimana BPS sendiri atau BPS Sulsel sendiri memantau dan menganalisis kondisi inflasi di wilayah Sulawesi Selatan itu sepanjang tahun 2024, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya pada poin posisi inflasi kita yang terakhir adalah Oktober 2024, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya bagaimana BPS memantau harga. Jadi selama ini periode pemantauan harga yang dilakukan BPS itu bervariasi ya. Misalnya untuk konsumsi kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh rumah tangga dan sering berfluktuasi harganya, itu BPS mencatatnya itu secara mingguan ya, 2 kali seminggu pada hari Senin dan Selasa ya, selama 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian misalnya pada konsumsi sehari-hari rumah tangga yang diperkirakan tidak terlalu berfluktuasi ya, itu dicacah atau dicatat 2 mingguan, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya ya. Jadi dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis selama 2 hari ya. Kemudian untuk jenis barang bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau itu pencacahannya dilaksanakan setiap bulan. Yaitu mulai hari Selasa terdekat dengan tanggal 15 sampai dengan hari Kamis selama 3 hari. Sampai dengan barang-barang yang merupakan barang-barang dikategorikan sebagai tarif dan upah ya, itu dicatatnya setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian juga ada juga waktu pencacahan misalnya untuk uang sekolah itu juga dicatat setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi pemantauannya serutin itu, sedemikian rupa continue setiap minggu, kemudian setiap bulan, dan itu dilakukan sepanjang tahun.
Tidak terkecuali pada tahun ini, tahun 2024, mulai dari Januari sampai titik sekarang November, pencatatan itu juga rutin tak terjeda dilakukan. Dan untuk catatan pada poin terakhir ya, inflasi secara YoY pada Oktober di Sulawesi Selatan itu ada 1,53%, dan secara year to date itu 0,68%. Dari titik ini saya lihat masih dalam rentang aman ya, dari sasaran, jadi target atau sasaran yang ditetapkan pemerintah ya. Itu pada rentang 2,5 plus minus 1%. Jadi sejauh ini posisi inflasi di Sulawesi Selatan masih terkendali ya, sehingga saya kira tidak perlu terlalu khawatir tentang inflasi. Saya kira Jangan panik begitu ya Bu ya. Betul. Saya kira itu. Baik, Ibu Suri, kembali lagi. Kabarnya nih, Sulawesi Selatan sendiri sempat mengalami deflasi di triwulan ketiga tahun ini. Nah, sebenarnya apa penyebab utama terjadinya deflasi ini, Bu? Dan apakah kondisi deflasi ini bisa dikatakan kabar baik begitu pada kondisi perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya spill dulu ya. Posisi kita inflasi month-to-month yang mengalami deflasi itu mulai di bulan Mei ya sampai dengan September ya. Lebih rincinya di Mei itu negatif 0,1, kemudian di Juni negatif 0,26%, di Juli negatif 0,18%, di Agustus negatif 0,04%, dan di September negatif 0,09%. Dan kalau kita lihat di sana mulai Mei sampai dengan September, itu komoditi-komoditi yang punya pengaruh terhadap deflasi itu kurang lebih adalah ikan-ikanan, kemudian ada tempe, kemudian telur ya. Kemudian di sana ada cabai merah juga, dan ini cabai sebagai catatan karena dia termasuk komoditi dengan volatile price. Artinya Bu? Artinya dia itu komoditi harganya berfluktuasi. Ya. Jadi suatu ketika dia bisa inflasi sangat tinggi, bisa juga deflasi ya. Karena kita nggak bisa menutup mata terhadap pola konsumsi kita, termasuk saya sendiri ini kita suka makan cabai. Sama Bu. Ya. Sementara juga cabai itu kan musiman ya, ada kalanya panen melimpah, ada kalanya masih kurang. Sementara kalau kita makan sehari-hari kayaknya rata ya, dari Januari sampai Desember suka cabai terus. Bahkan mungkin ada kesukaan yang meningkat karena ada momen-momen di mana kita menyediakan makanan cukup banyak, misalnya Lebaran, Natal. Ramadan, Natal, Tahun Baru, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat sepanjang Mei sampai September, itu seperti tadi saya sebutkan ya, komoditi-komoditi yang menyumbang deflasi, bahkan ada komoditi itu yang hampir selalu muncul di sana sebagai penyumbang deflasi, yaitu daging ayam ras. Ya. Mahal Bu sekarang dagingnya. Tapi di Mei sampai September itu deflasi ya. Di Oktober kan sudah tidak deflasi lagi dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin menstated, saya kira tidak kurang pas kalau kita menstated bahwa adanya deflasi itu sesuatu yang baik atau kurang baik, karena kita juga harus melihat dulu base price-nya dari bulan sebelumnya seperti apa, di base price di awal tahun seperti apa, dan kondisi ideal harga-harga komoditi itu seperti apa. Kondisi ideal di sini yang saya maksudkan adalah kan kita juga ada harga produsen, ada harga konsumen. Bagaimana kondisi ideal di harga konsumen sehingga produsen juga tidak menjerit ya karena terlalu rendah misalnya harga, tapi juga ada harga yang pas, ideal konsumen juga dapat untung di sana, kemudian konsumen juga tidak terlalu mahal, dan itu tidak bisa kita lepaskan juga dari rantai atau distribusi komoditi dari produsen sampai ke konsumen. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, oke. Bu, kalau sejauh apa ini peran sektor konsumsi sendiri, produksi, distribusi seperti tadi Ibu katakan di masyarakat Sulsel sendiri ini, apakah ini mempengaruhi kondisi deflasi, inflasi dan sebagainya, Bu? Baik.
Saya akan coba memulai dari penyebab inflasi ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan inflasi ya. Yang pertama mengenai musim ya. Di sana ada panen, kemudian nggak cuma musim panen-panenan aja, tapi musim maksudnya ada momen-momen tertentu ya. Misalnya pendidikan ya, di mana ada pembayaran uang sekolah, kemudian hari raya, di mana ada konsumsi konsumsi makanan minuman yang agak berlebih daripada momen-momen pada hari biasa. Kemudian juga faktor yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini bisa dipengaruhi oleh masalah infrastruktur, kemudian juga kejadian-kejadian force majeure seperti bencana alam, kemudian juga masalah keamanan gitu, ada tidaknya konflik di beberapa daerah sehingga mengganggu distribusi komoditi. Kemudian yang ketiga juga ada harga yang diatur pemerintah ya, administered price ya. Di sana kurang lebih ada tarif air minum, kemudian tarif listrik, bahan bakar minyak dan juga angkutan dan lain sebagainya. Jadi mengenai tarif-tarif ini kan kita sangat bergantung dengan kebijakan dari pemerintah ya secara nasional. Kemudian faktor lain ada abnormal profit ya. Misalnya ada pihak-pihak yang menahan stok barang sehingga ini menyebabkan kenaikan harga. Memang di momen-momen tertentu ada ya, tapi sejauh ini mudah-mudahan di Sulawesi Selatan aman ya, tidak. Kemudian juga pengaruh harga komoditas internasional. Ini juga misalnya harga BBM ya yang kemudian mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan harga karena terpengaruh harga internasional dan biasanya emas ya. Emas itu juga jangan lupa karena orang Sulawesi Selatan suka koleksi emas. Melambung Bu saat ini Bu. Nah, kemudian yang terakhir juga ada pengaruh dari perubahan nilai tukar rupiah. Nah, kalau saya melihat di sini yang lebih condong untuk kita perlu perhatikan adalah masalah musim dan juga distribusi barang sehingga ini punya pengaruh terhadap pola konsumsi ya. Jadi mungkin satu sisi kita harus dari hulu dan hilirnya juga ya. Ketika kita musim-musim komoditi tertentu, nah bagaimana itu didistribusikan ke masyarakat sehingga petaninya tidak menjerit ya karena harga jatuh karena di wilayah itu melimpah ruah komoditi. Contohnya misalnya bawang merah. Di NREKA kan produksi bawang merah, ada beberapa kabupaten kota lain yang tidak memproduksi bawang merah. Ketika produksi bawang merah melimpah, bisa tidak didistribusikan ke kabupaten kota lain atau bahkan mungkin ke provinsi lain, sehingga itu bisa menjaga harga jualnya tidak terlalu jatuh. Itu kurang lebih seperti itu, Mbak. Ibu kalau bicara tentang komoditi kita yang ada di Sulawesi Selatan tadi Ibu mengatakan berlimpah. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengelola yang berlimpah itu tidak bertaburan atau berhamburan, terbuang gitu ya. berhamburan terbuang dan tidak mengotori lingkungan juga Ibu. Ini berarti kita bicara mengenai food loss dan food waste gitu ya. Jadi kalau food loss itu kadang-kadang sih saya terus terang secara visual langsung saya juga menyaksikan ya. Ketika ada panen dan harganya jatuh misalnya taruhlah contoh ya komoditi yang punya volatile price itu tomat gitu. Ketika panen melimpah dan demand-nya itu biasa-biasa saja, kadang dibuang ya busuk di pinggir-pinggir pasar gitu. Nah, kemudian juga food waste ya. Sebagai catatan Mbak, mungkin data nasional itu food waste kita itu dari ada penelitian ya sudah menyebutkan bahwa food waste kita itu mencapai 5% GDP. Jadi itu besar banget. Jadi saya kira kita harus memulai membiasakan ya pola konsumsi masyarakat ya itu menekan food loss dan food waste ya. Jadi kalau belanja seperlunya saja gitu supaya jangan ada sayur-sayuran yang dibuang karena nggak keolah gitu. Kemudian juga makan juga kita ngambil makanan itu secukupnya, taruh di piring dan dihabiskan ya. Karena sedikit demi sedikit itu dikumpulkan food waste ternyata banyak. Namun apalagi pesta biasa itu Bu ya. Betul. Berita baiknya saya dengar di Makassar sudah ada ya pengelolaan
pengelolaan food Alhamdulillah. waste. Ya mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Setiap kabupaten kota mestinya punya gitu. Selain satu sisi ya, harus banyak sisi kita ikuti. Jadi kita harus punya komitmen bersama ya. Masyarakatnya juga harus punya kebiasaan seperti tadi ya. Sustainability-nya sudah harus tertanam di setiap mind dari masyarakat kita. Jadi kalau belanja secukupnya, diperkirakan mau dimasak seberapa sehingga menekan food loss, dan juga kalau makan misalnya di pesta atau di restoran atau di hotel-hotel gitu ya, ngambil secukupnya yang kita harus habiskan di situ, jangan ada sisa ya. Kalaupun ada sisa silahkan nanti mungkin ya ada pengembangan ya di Makassar sudah ada saya lihat misalnya dengan memelihara maggot gitu ya, jadi dikasihkan maggot supaya diurai. Dan nanti magotnya itu kan berguna bisa untuk menyuburkan tanaman, bisa untuk makanan ikan, bisa untuk makanan ternak seperti ayam, bebek dan lain sebagainya. Jadi harus sinergi semua gitu. Ya, kalau Ibu melihat perbandingan kita dengan mungkin luar negeri, sebagaimana pengelolaan kita food waste dan food loss ini, Ibu? Kalau saya lihat di Makassar sudah ada sih ya, saya bersyukur sekali walaupun memang harus ditingkatkan dan itu harus dibantu dengan kesadaran masyarakat. Kalau kita membandingkan dengan negara lain ya, contohlah Jepang ya, misalnya yang pertama Jepang. Di Jepang itu misalnya nasi sisa sedikit aja mereka urus gitu. Jadi mereka kemas baik-baik sehingga memenuhi syarat untuk dimasukkan di lemari pendingin, besok dipakai lagi, diangetin, tapi ada cara-cara khusus sehingga tidak merusak makanan itu. Sampai sebegitunya ya, saya ngelihat itu sampai cuman ini cukup. Indonesia tidak begitu, Ibu Suri, kalau kita melihat ya. Saya bukan bilang tidak begitu, tapi kita harus membiasakan seperti itu, mencontoh hal yang baik. Oke. Kemudian mungkin ada satu lagi contoh di Jerman itu. Di Jerman itu Mbak, kalau kita di restoran, kita makan, pesan makanan, makanannya sisa, itu kita yang didenda. Gitu? Ya, jadi kita nggak boleh. Itu mohon maaf Bu, Ibu, di resto, di tempat makan umumnya. Oke. Artinya apa? Karena kita dengan membuang makanan itu kita menzolimi hak orang lain yang harusnya resource itu itu adalah hak orang lain gitu. Di sana di belahan lain atau di tempat lain ada orang-orang yang begitu berjuang untuk memperoleh makanan. Jadi kalau saya lihat karena Indonesia itu gemah ripah loh Jinawi ya, apalagi di Sulawesi Selatan makanan melimpah rumpah, sumber daya alam melimpah ruah. Jadi mungkin kita ya kalau makan sisa itu kayaknya nggak biasa aja gitu ya. Saya terus terang kadang-kadang saya foto gitu kalau di resto dan di hotel, saya kadang-kadang foto ini sisanya ini cukup banyak, ada kumpalan-kumpalan nasi, lauk, ikan dan lain sebagainya, itu kan sayang sekali. Nah itu perlu peran kita semua sama-sama ya agar kita meningkatkan kesadaran masyarakat, kita geser mindnya. Jadi kalau makanan ngambil makanan dihabiskan itu jempol gitu. Dan kadang-kadang nanti dikira kurang sopan kalau dihabisin gitu ya. Iya Bu, orang bilangnya maruk katanya. Orang bilangnya balalanya, kalau orang Makassar balala nanti sampai licin piringnya. Kalau saya sampai licin memang sampai butir terakhir gitu. Kecuali tulang Bu ya kalau biasa ya. Betul. Maaf ini bercanda. Untuk makanan maggot aja itu ya. Oh gitu. Oke. Baik, Ibu, kita jeda dulu. Sesaat lagi kita akan kembali lagi berbincang bersama Ibu Suri. Nanti sesaat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Terima kasih. Halo Mak, sudah ada uang pembayaran UKT ku? Belum ada Nak, sabar-sabar Ki dulu nah. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang. Jadi Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus. Iya Nak, insya Allah Mama kirimkan Ki kalau sudah ada Mina. Oh iya Mak. Bagaimana ini Dil? Mau bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan Kak. Saya kira ada uang tabunganmu, pakai itu mau dulu. Tapi sisa itu sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan. Duh, makanya hemat-hemat kok. Inflasi tinggi, saatnya berhemat. Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini? Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih? Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya? Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya. Jadi bunganya lebih gede ya? Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet. Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya. Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama Ibu Suri Handayani dan kita masih bicara bagaimana kondisi inflasi di Sulawesi Selatan tahun 2024. Ya, Ibu kalau bicara tentang perubahan pola konsumsi masyarakat yang signifikan pada tahun 2024 ini. Nah, adakah khusus ya menjelang akhir tahun itu bagaimana konsumsi masyarakat kita, Ibu? Terima kasih. Kita lihat posisi di Desember ya, ada momen apa di sana. Jadi di Desember itu kan ada libur akhir tahun, kemudian ada Natal ya. Itu kalau kita lihat tren, di bulan Desember itu trennya inflasi ya. Walaupun saya tidak bisa memprediksikan di tahun 2024, tapi sejauh tidak ada hal-hal yang post major istilahnya dan juga hal-hal yang signifikan terjadi di Desember 2024, saya kira tidak beda terlalu jauh dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember. Jadi trennya di bulan Desember sebelumnya itu adalah terjadi inflasi. Tapi sejauh ini di Sulawesi Selatan ya khususnya tidak ekstrim amat gitu ya. Jadi masih normal-normal dan tidak perlu dikhawatirkan menurut saya. Sekali lagi selama tidak ada hal-hal khusus yang ekstrim ya, saya kira potensinya kalau lihat tren-tren sebelumnya adalah inflasi tapi tidak tinggi seperti itu, Mbak. Oke. Baik, kalau bicara kembali dengan menjelang akhir tahun ini. Nah, berdasarkan data yang ada, Ibu, bagaimana prediksi tren inflasi di Sulawesi Selatan? Tadi Ibu sudah bilang itu menjelang penghujung tahun 2024. Apa sebenarnya ini datanya bagaimana atau tren inflasinya itu apa, Bu? Ayam kah? Apakah yang lainnya? Makanan kah atau apa ini? Fashion kah? Kalau saya melihat tahun-tahun sebelumnya di Desember 2023 maupun 2022 itu komoditi-komoditi yang punya andil inflasi itu saya spill ya kurang lebih seperti cabai rawit, kemudian tomat, cabai merah, dan juga di sana ada angkutan ya, angkutan udara maupun angkutan darat. Karena kan di akhir tahun biasanya orang ada kegiatan berlibur karena ada libur akhir tahun ya, ada perjalanan baik itu melalui menggunakan angkutan udara maupun angkutan darat. Kemudian juga ada beberapa jenis ikan yang mengalami inflasi di Desember tahun 2023. Hal yang kurang lebih sama di tahun 2022 ya. Tadi ada tomat, cabai rawit juga. Nah ini karena kita suka sekali makan sambal ya. Tomat dan cabai itu muncul sebagai andil inflasi. Kemudian juga ada angkutan juga sama seperti tahun 2023, angkutan udara, angkutan antar kota dan juga bawang merah. Ada beberapa komoditi sayuran lain seperti wortel ya di tahun 2022, tapi sejauh ini tidak masalah karena inflasinya tidak ekstrim. Jadi sekali lagi saya kira kita tidak perlu memaksakan masyarakat untuk tidak makan sambal, makan saja ya karena itu enak gitu ya, dan itu salah satu kenikmatan dunia, Mbak ya. Karena kalau menurut saya kenikmatan dunia tentang makanan itu seperti bagian dari kenikmatan surga. Kelihatan. Jadi ya mungkin menurut saya tidak perlu terlalu dikhawatirkan sejauh ini. Walaupun kalau memang mau melakukan mitigasi juga bisa saja, misalnya tadi mengenai faktor musim tadi, jadi menggeser misalnya kapan tanam cabai, kapan tanam tomat sehingga bisa panen di Desember, digunakan untuk akhir tahun ya, liburan akhir tahun, karena konsumsi di situ lebih tinggi daripada mungkin September atau Agustus gitu ya. Jadi mungkin mitigasinya seperti itu, tapi itu nanti saya kira
yang berkompeten di sana sudah melihat hal-hal itu. Tapi sejauh ini inflasinya tidak terlalu ekstrim, jadi tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar. Saya kira seperti itu. Oke, baik Bu, kalau faktor musiman seperti Natal, Tahun Baru itu sering memicu kenaikan harga. Bagaimana BPS sendiri melihat atau BPS Sulsel sendiri melakukan mitigasi terhadap dampaknya? Kalau mitigasi, karena BPS ini tugasnya mencatat ya, mencatat mungkin sesuai data. Kita mitigasinya gitu ya? karena kita mencatat, mitigasi kita harus ya menekankan kepada petugas ya. Harus melakukan wawancaranya ke responden, harus melakukan probing yang baik sehingga data yang diperoleh itu betul-betul data yang memang sedang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalnya ada fluktuasi harga yang sampai ke konsumen, fluktuasi harga itu harus betul-betul terekam ya. Jadi mitigasi kita membekali petugas ya. Tapi biasanya petugas itu kan memang sudah paham karena dia sudah ahli untuk melakukan pendataan. Jadi kita mengingatkan kembali ya pada saat-saat musiman, dan bahkan kita ada ini Mbak, biasanya pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya itu ada pemantauan harga khusus ya. Jadi petugas-petugas itu diminta untuk memantau harga secara khusus, bahkan jika dimungkinkan harian gitu, untuk untuk kita bisa memberikan informasi mengenai kalau ada hal-hal yang ekstrim terjadi agar pemerintah daerah setempat bisa melakukan antisipasi agar jangan memberatkan masyarakat ya, lonjakan-lonjakan harga yang terjadi. Saya kira itu Mbak. Baik Ibu, bicara tentang sektor utama, apa sebenarnya sektor utama yang diperkirakan menjadi pendorong inflasi di tahun 2000 atau di akhir tahun 2024 ini? Ya, seperti kembali saya sampaikan tadi ya, kita kalau di 2024-nya kan kita tidak bisa prediksi, kita belum bisa prediksi karena BPS itu mencatat apa yang sudah terjadi. Kita berkaca saja pada apa yang terjadi di tahun 2022 dan 2023 ya, yang terdekat. Jadi komoditi tadi seperti tadi itu yang punya potensi untuk inflasi karena dia di dua tahun terakhir di Desember 2022 dan 2023 itu menjadi penyumbang inflasi. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya, ada beberapa komoditi dalam inflasi itu Mbak ya, kan ada pengelompokan ya komoditi. Jadi ada komoditi yang termasuk sebagai administered price, ada yang volatile dan ada yang core price. Ya kalau saya lihat di Desember ini ada di sana juga komoditi administered price seperti angkutan ya, angkutan udara, angkutan antar kota. Ada juga yang volatile price seperti cabai-cabian tadi, tomat, dan juga ada yang core price ya pada waktu-waktu tertentu. Nah, khusus di tahun 2022 itu ada beras juga. Beras itu kan harganya juga termasuk dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di sana. Agak mahal Bu. Yang di 2022 iya, karena sejak saya melihat mencatat itu di Oktober 2022 sampai pertengahan 2023 itu beras kan inflasi terus gitu dan tinggi. Dan saya rasa walaupun di akhir-akhir akhir-akhir bulan ini ya, kita sempat melihat tadi antara Mei dan September itu ada di akhir, kalau tidak salah di September ya, itu sudah mulai ada deflasi, sudah memberikan andil deflasi. Tapi tentu saja tadi BPS tidak bisa menetapkan harga yang ideal seberapa. Jadi itu nanti ada pemangku kebijakannya tersendiri yang menetapkan, memantau atau bisa memberikan masukan seberapa ideal harga agar dua sisi tadi, petani juga tidak dirugikan karena harganya terlalu rendah di harga produsen, konsumen juga tidak terlalu menjelit karena harganya terlalu tinggi di level konsumen. Mungkin Mbak, kalau di kalangan masyarakat menengah ke atas, seperti contoh harga beras ini, inflasi tinggi nggak akan terlalu terasa, tapi kita juga harus memperhatikan untuk saudara-saudara kita di kelas bawah, karena
mereka itu kalau ada gejolak harga sedikit saja di beras itu bisa mempengaruhi konsumsi mereka sehari-hari. Nah, Menjerit, Bu. Ya, betul. Dan ini yang tidak kita inginkan bersama. Nah, inilah nanti tugas pemerintah, dan saya kira pemerintah sudah aktif ya memantau ini melalui forum TPID, sehingga antisipasi saya lihat juga dilakukan, karena terkadang ada pasar murah juga gitu ya. Dan mudah-mudahan tepat sasaran ya, menggelar pasar murahnya itu di spot-spot yang banyak saudara-saudara kita yang kelas bawah, sehingga mereka terbantu untuk konsumsi komoditi-komoditi dasar kebutuhan mereka seperti bahan pokok ya, Bu, ya? Beras, minyak dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Baik, Bu, kalau bicara tentang upaya sinergitas antara BPS dengan pemerintah daerah dan juga pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga, adakah upaya tersebut? Saya kira BPS itu secara aktif ya juga terlibat dalam forum TPID di sana, menyesuaikan tupoksi yang ada di BPS, yang memberikan informasi mengenai perkembangan harga yang terjadi. Tentu saja dalam forum TPID itu kan kompleks ya, ada beberapa pemangku kebijakan, diskusi-diskusi juga aktif dilakukan di sana. Misalnya dengan pelaku usaha. Kalau dengan pelaku usaha mungkin ada kalanya kami ini terkait dengan pendataan ya. Ada kadang-kadang melakukan FGD juga BPS dengan para pelaku usaha untuk kita mendalami mengenai produksi dan juga harga dari komoditi yang mereka hasilkan begitu. Begitu, Bu, ya. Baik, kalau bicara tentang pengaruh global terhadap inflasi di Sulawesi Selatan, Ibu, bagaimana pengaruh terhadap Presiden Amerika Serikat yang baru yang dapat mempengaruhi inflasi di Sulawesi Selatan? Pengaruh ya, Bu? Adakah hubungannya? Kalau bertanya mengenai ada tidaknya pengaruh ya, saya yakin pasti ada ya, karena Amerika itu adalah salah satu negara mitra dagang Sulawesi Selatan. Oh begitu, iya. Jadi bahkan pada triwulan 3 ini ya, pertumbuhan dari komoditi perdagangan dengan Amerika Serikat itu tumbuh lumayan ya, dan ada di 3%, posisinya di Q2, dan 2,7% di Q3 2024. Jadi sedikit banyak pasti terpengaruh ya. Tapi seperti apa pengaruhnya tentu kita harus nanti menunggu ya kebijakan dari Presiden Amerika itu sendiri. Namun kalau kita lihat baru-baru ini Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, dan Bapak Presiden kan punya kemampuan diplomasi yang luar biasa menurut saya, dan saya kira ini akan berpengaruh, insya Allah mudah-mudahan positif baik untuk nasional maupun regional, tak terkecuali Sulawesi Selatan. Amin. Karena kalau kita pengaruhnya positif ya, kita tonji masyarakat yang menikmati. Yang penting sinergi tadi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen. Baik, Ibu, kalau bicara tentang ketegangan di Timur Tengah sendiri, ini kan juga akibat konflik ya Palestina kalau kita tahu, dan juga Israel sendiri. Ini telah mempengaruhi harga minyak global. Nah, adakah dampak terhadap biaya logistik dan harga barang di Sulawesi Selatan? Baik, kalau kita bicara harga minyak global, yaitu akan mempengaruhi ya kebijakan pemerintah dalam penetapan harga BBM di dalam negeri. Tentu kalau pengaruh pasti ada gitu ya. Dan saya yakin para pemangku kebijakan itu sudah mempertimbangkan dengan demikian matang ketika akan menaikkan atau mungkin menurunkan harga BBM. Tapi yang jelas pasti ada pengaruhnya. Gitu. Pengaruhnya ya pasti dengan harga juga, Bu ya, harga barangnya. Tentu. Baik, ada multiplier efek juga di sana. Itu dia. Baik, Bu, adakah indikator ekonomi tertentu yang disoroti oleh BPS sendiri untuk bagaimana mengantisipasi pengaruh ekonomi global terhadap inflasi lokal? Saya kira karena kalau kita kembali pada tupoksi BPS ya, kita kan hanya mencatat apa yang terjadi atau inflasi. Jadi
sorotan-sorotan tertentu tentu tidak ada, hanya BPS itu menampilkan atau menjelaskan posisi ya, misalnya keterkaitan inflasi itu kan ada pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi ya, jadi kita bisa spill beberapa poin-poin yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara khusus Sulawesi Selatan, misalnya kondisi pertaniannya, kemudian bagaimana infrastruktur gitu, kemudian bagaimana manufaktur juga gitu kan, pertambangan dan lain sebagainya. Secara khusus saya kira kita lebih pada memberi penjelasan kondisi-kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, baik Ibu, kalau peran masyarakat sendiri dalam membantu menjaga kestabilan harga di tengah pengaruh global yang tidak menentu ini, bagaimana ini Bu? Saya kira secara umum saja ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu yang pertama kan nggak perlu panik ya, normal-normal saja, belanja seperlunya gitu, konsumsi seperlunya. Dan mungkin satu hal khusus lagi kalau kita ingin ya di era perdagangan bebas sebetulnya mungkin ini kurang pas, tapi menurut saya perlu diterapkan ya, bagaimana kita lebih memprioritaskan konsumsi komoditi-komoditi dalam negeri lokal gitu ya. Itu kan untuk membantu saudara-saudara kita juga, misalnya petani gitu ya, kita konsumsi buah-buah lokal, itu sayur-sayur lokal gitu. Bukan melarang sih ya, tapi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika kita membantu dengan konsumsi komoditi lokal, kita membantu petani kita seperti itu. Tapi Bu, mohon maaf, saya sebagai salah satu juga pengkonsumsi buah. Saya tuh kalau melihat buah kita di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, saya kayaknya lebih, mohon maaf, saya adalah salah satu juga yang menyukai buah ya dari luar Bu ya. Gitu ya. Walaupun lokal saya juga beli, tapi kalau membandingkan itu lebih segar buah dari mancanegara, mohon maaf, dan juga daripada perbandingan dari dalam negeri sendiri Bu. Apa sebenarnya, atau adakah peran tertentu dalam mengelola hasil bumi ini lebih juga mau bersaing dengan mancanegara? Siapakah berperan ini Bu? Ya karena ini jujur saja ini bukan bidang saya. Saya mungkin sedikit saja menyampaikan pengalaman gitu, karena ada satu media yang saya saksikan itu di sana sempat ya menyampaikan bahwa ini dicontohkan Jepang ya, kenapa Jepang kok punya buah manis-manis? Katanya itu di sana itu pupuknya pupuk organik, Mbak. Oh gitu. Lebih menyukai penggunaan pupuk organik katanya sih di media itu, di referensi yang saya harus tuh dibandingin Ibu ke sana ini sebenarnya Ibu tapi Suri. Bukan saya dong, karena nanti yang berkompeten yang mengurusi masalah pertanian. Jadi katanya itu penggunaan pupuk organik itu menyebabkan buahnya manis-manis daripada anorganik katanya ya. Segar Bu. Itu salah satunya, mungkin ada banyak faktor gitu. Tapi saya kira mungkin jangan Ibu, mohon maaf, jangan Ibu bicara tentang faktor musim ya, penghujan dan juga kemarau ya Bu, karena Indonesia salah satu tempat di mana potensinya bagus, sangat bagus. Paling banyak sekali itu jenjang waktu kemarau daripada penghujan Ibu. Betul. Nah, jadi ini kalau masalah pertanian, ya saya mengambilkan contoh misalnya di Jepang, di sana itu iklimnya tidak bersahabat sekali. Iya, banyak musim dingin, lahannya juga masih sangat terbatas ya dibandingkan kita. Tapi mereka akan punya inovasi-inovasi ya, seperti contoh tadi penggunaan pupuk organik. Kemudian mereka punya inovasi sampai buah misalnya semangka itu dibikin kotak ya, ada alatnya khusus di kotak, itu harganya jadi mahal ya. Dijadikan apa itu Bu? Mohon maaf. Buah juga. Jadi buah tapi dalam bentuknya kan buah semangka kan biasanya bulat ya. Tapi di Jepang itu biasa dibikin kotak, dia suka bikin kotak-kotak gitu. Jadi di sana kalau di Jepang itu buah itu kan komoditi yang cukup mahal gitu ya, karena biasa digunakan sebagai hadiah-hadiah gitu, orang ulang tahun ngasih hadiahnya buah. Betul, gitu kan. Itu juga tren yang menurut saya bagus ya. Jadi kita misalnya ada teman ulang tahun, coba hadiahnya buah, senang buah Bu, domestik gitu ya, senang, buah lokal gitu ya, dikembangkan seperti itu ya. Tapi kan kalau dibilang buah lokal tadi yang saya bilang dengan perbandingan dengan mancanegara agak
agak menurun lah sedikit Bu. Tapi Peran jangan, apa? Tapi jangan pesimis ya. Kita Oke. kita harus mungkin ya masing-masing ada pemangku kebijakan di sana. Saya kira yang mungkin bisa berperan, dan saya kira ini juga sudah dilakukan ya. Iya. Misalnya dengan mekanisasi Sudah maksimal kah? pertanian. Mungkin boleh ditanya nanti di sana. Misalnya dengan mekanisasi pertanian, kemudian kemarin juga ada program-program hortikultura misalnya, pengembangan hortikultura, kemudian juga satu hal ini Mbak, mengenai petani milenial ya, saya kira kita perlu juga ya, perlu juga mendorong agar di Sulawesi Selatan itu banyak petani milenial, karena dari hasil sensus pertanian yang terakhir itu jumlah petani semakin berkurang dan kebanyakan usianya adalah usia tidak milenial sih, aja 40 ke atas atau 50 ke atas itu bertambah gitu. Jadi petani mudanya itu berkurang. Jadi ini saya kira yang perlu jadi juga perhatian, bagaimana kita mendorong petani milenial. Tentunya banyak faktor ya di sana untuk mendorong itu, disupport pakai apa saja. Misalnya dengan pelatihan-pelatihan atau dengan intervensi-intervensi penyediaan alat yang modern untuk bertani gitu, dan juga mungkin lahan ya, nanti bisa koordinasi nanti ya. Saya kira saya mau singgung lebih jauh tapi ya sudahlah. Ini terbatas karena peran BPS itu hanya motret ya, memotret. Jadi kita cuma bisa menjelaskan, ini hasil potretnya seperti ini. Ternyata petani milenial itu agak kurang, jadi perlu didorong ya. Potensi tetap. Perannya siapa ini sebenarnya Bu? Di pertanian ya, mungkin penyuluh atau apa ini yang berperan? Saya kira salah satunya penyuluh. Saya kira potensi Sulawesi Selatan ini kan sangat besar sekali ya, apalagi di kategori atau sektor pertanian ya. Saya kira bisa nanti, harapannya sih ya, termasuk harapan pribadi saya gitu ya, pertanian di Sulawesi Selatan itu ke depan lebih maju, banyak petani-petani milenial yang mengglobal gitu ya, yang tidak hanya berperan pada pemasaran di sektor pemasaran Mbak, karena kalau yang di pemasaran sih sudah banyak ya, tapi yang dibutuhkan kan kemarin dari hasil beberapa diskusi itu petani budidaya milenial itu yang perlu ditingkatkan. Oke, menarik sekali sebenarnya, tapi ada yang perlu dilakukan mungkin Bu. Langkah-langkah strategis yang disarankan oleh BPS sendiri di Sulawesi Selatan khususnya ini untuk menjaga inflasi itu tetap terkendali di awal tahun 2025, dan sekaligus mungkin Ibu bisa menyampaikan closing statement bagaimana pesan atau ajakan untuk masyarakat Sulawesi Selatan agar lebih adaptif lah terhadap situasi ekonomi saat ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menghitung inflasi ya, secara umum angka-angka ya, ini khusus inflasi. Langkah-langkah BPS adalah mempersiapkan artinya baik petugasnya maupun infrastruktur lain untuk pendataan di 2025 ya, agar kesiapan itu matang ya, sehingga petugas dan juga secara menyeluruh kegiatan pendataan harga yang dilakukan BPS secara rutin itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian potret yang diperoleh itu bisa betul-betul menggambarkan keadaan di lapangan ya, tidak ada miss, jadi menekan sekecil mungkin limit nol ya, error ya, human error juga ditekan sedemikian rupa, yaitu dengan memberikan pembekalan khusus ya kepada petugas dan juga menyiapkan atribut-atribut pendataan. Saya kira itu yang dilakukan BPS dan semoga seperti halnya apa yang telah dilakukan sebelumnya, pendataan bisa dilakukan dengan lancar dan baik dan betul-betul menggambarkan kondisi gejolak harga di lapangan. Dan mengenai ajakan kepada masyarakat ya, tentunya kita jangan panik ya. Belanja seperlunya, konsumsi seperlunya, kita tekan food loss, food waste, karena ini untuk keberlangsungan ya, keberlanjutan sustainability dari resources yang ada di sekitar kita. Karena itulah hal kecil, mungkin dari hal yang kecil tapi dikumpulkan akan menjadi besar ketika kita sudah punya mindset untuk menjaga ya keberlanjutan sumber daya apapun yang ada di sekitar kita. Jadi dari masyarakatlah kita mulai kita bangun ya, karena kita juga bagian dari masyarakat, sehingga nanti
kebiasaan-kebiasaan atau pola kehidupan dan konsumsi masyarakat bisa mengacu atau mensupport Sustainable Development Goals ya, yang intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suri Handayani, SSI, MSI, PLH, Kepala BPS Sulsel, statistisi ahli media. Di topik kita hari ini, di obrolan tematik pengendalian inflasi, peran BPS Sulsel dalam pengendalian inflasi di penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.